Saya minta pendapatnya Mas Ito. Apakah menurut Anda, Mas Ito, ini adalah statement pernyataan perang, Israel ngajak perang ini sebenarnya? Gimana, Mas Ito? Sebetulnya kalau kita lihat dalam kronologi waktu, dari sejak serangan 7 Oktober memang Israel sudah menargetkan Hania sebetulnya, kalau kita lihat dari situ ya. Jadi artinya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Israel ini sebetulnya sudah mereka rencanakan dari awal. Ya, meskipun tidak ada statement resmi bahwa mereka bertanggung jawab, tapi dari modus operandinya dia tidak berbeda dari modus operandi yang biasa dilakukan oleh Israel terhadap lawan-lawan politiknya, baik itu yang ada di Gaza ataupun di luar. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apakah ini sebetulnya sebuah pernyataan perang, karena Israel tidak secara tegas mengatakan, tapi kan ini sebetulnya strategi yang selalu diambil oleh Israel ya, ketika kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya kritikal. Ya, ya. Jadi pilihan mereka untuk tidak secara tegas menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab itu akan memberikan diplomatic leeway sebetulnya. Ya, Hmm, jadi kalau kemudian disebut apakah ini sebetulnya undangan untuk berperang, in fact mereka sudah berperang. iya, Ya, iya. jadi agak sulit juga untuk kemudian mengatakan hal tersebut. Tapi apakah ini akan meningkatkan eskalasi perangnya? Ya, Hmm, suka tidak suka, Haniyah itu tokoh kunci di Hamas. hmm, Dan sebetulnya beberapa akademisi yang mengkaji secara serius tentang Hamas itu akan mengatakan bahwa Haniyah ini sebetulnya tokoh yang pragmatis di Hamas. iya. Artinya begini, kalau dia yang pragmatis saja disasar oleh operasi militer, kita tidak bisa membayangkan tokoh-tokoh yang relatif lebih revolusioner atau relatif lebih ideologis. Iya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pukulan telak pada proses ke depan. Karena sekarang akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan figur yang bisa diajak untuk bernegosiasi. Iya, Nah, iya. ini yang jadi pukulan sebetulnya. Ya, artinya kalau bicara tentang negosiasi politik, mau dalam kondisi perang atau damai, sebenarnya yang paling dirugikan Israel kan. Satu sisi dia juga sudah melakukan pelanggaran teritori ke negara orang, ke Iran. Walaupun targetnya adalah pemimpin Hamas begitu. Apakah memang menurut analisa Anda, Mas Ito, Israel sengaja untuk melakukan ini, untuk memperpanjang dan memperbesar eskalasi perang di kawasan? Iya, sebetulnya kalau kita lihat pada operasi militer yang mereka lakukan di Gaza, itu kita bisa melihat bahwa memang dari sejak awal desain besarnya adalah upaya untuk menghancurkan infrastrukturnya Hamas. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena itu kenapa kemudian sasaran-sasaran dari serangan dan seterusnya kita sih bisa mengatakan itu genosida. Ya, Ya. kita juga bisa mengatakan bahwa ini penghancuran. Tapi kalau kita ikuti sebetulnya yang disasar secara utuh oleh Israel itu betul-betul infrastruktur perangnya. Hmm. Nah, infrastruktur perangnya Hamas itu ada di bawah tanah. Hmm. Tapi yang sebetulnya harus kita lihat, infrastruktur perangnya Hamas itu tidak dipegang oleh Hania. Hmm. Jadi dari sini sebetulnya yang bisa kita baca, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Hania itu sebetulnya merupakan langkah politik. Karena kalau kita bicara apakah nanti ada impact terhadap perlawanan, enggak juga. Ya. Karena secara realistis di lapangan, Hania itu bukan orang yang memegang kendali, dia kepala biro politik. Ya. Dan Bukan di pemimpin Hamas yang militer ya. menentukan, betul, yang menentukan adalah kepala biro militernya. Hmm. Tapi dia pasti akan memberikan pukulan, karena kepala biro politik itu memegang jejaring Ya. diplomatik dan juga jejaring pendanaan. Ya.